Antartika, tempat paling selatan di bumi, sebuah benua besar yang tertutup es setebal ribuan meter. Benua yang paling dingin, berangin dan terpencil. Rumah bagi penguin, anjing laut, dan beragam satwa lainnya. Benua yang misterius, yang menarik para peneliti dengan puluhan markas penelitian tersebar di Antartika, namun juga menarik ribuan turis setiap tahunnya. Namun bagi sebagian orang, para penganut teori bumi datar, Antartika jauh lebih misterius, jauh lebih menyeramkan. Beragam mitos dipercaya tentang Antartika, sebuah tembok es raksasa yang mengelilingi bumi, tak dapat ditembus, dijaga ribuan pasukan, dan ada sesuatu yang lain yang belum diketahui umat manusia di balik tembok itu. Pertanyaannya, benarkah mitos-mitos itu? Mitos pertama, Flat Earth mengklaim bahwa Antartika adalah tembok es yang mengelilingi bumi. Sesuai dengan peta bumi datar, tembok es Antartika melingkar menjadi pembatas luar dari piringan bumi yang berbentuk datar. Salah satu yang dijadikan argumen adalah catatan perjalanan Kapten James Cook yang katanya selama 3 tahun 8 hari menempuh 60.000 km menjelajahi Antartika dan hanya menemukan tembok es. Ini pernyataannya. Kapten Cook menjelajahi Antartika selama 3 tahun 8 hari. Ia hanya menemukan tembok es, tak ada jalan masuk. Selama 3 tahun 8 hari itu, tercatat ia menjelajahi 60.000 km tembok es Antartika. Kapten James Cook adalah seorang penjelajah, ahli peta dan navigasi, kapten di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Penjelajahannya ke Antartika dilakukan dari tahun 1772 sampai 1775. Tujuan perjalanan itu adalah untuk menjelajahi dan memetakan keliling dunia sejauh mungkin sampai ke selatan dan membuktikan ada atau tidaknya dugaan benua paling selatan yang saat itu disebut sebagai Terra Australis. Seluruh penjelajahannya tercatat lengkap dalam catatan perjalanan yang ia tulis sendiri. Selain itu, ada juga catatan yang ditulis oleh awak kapalnya. Silakan Anda baca sendiri artikel tentang perjalanan Kapten Cook. Ada banyak sekali di internet termasuk di Wikipedia. Jika Anda ingin membaca sumber yang otentik, di Digital Library atau Perpustakaan Digital University of Cambridge, Anda bisa membaca scan dari catatan asli perjalanan itu, ditulis tangan oleh Kapten James Cook sendiri, termasuk logbook kapal yang berisi posisi koordinat kapal, keadaan cuaca, dan lain-lain yang ditulis runut setiap hari selama perjalanan. Ini adalah sumber yang otentik, ditulis 240 tahun yang lalu. Lalu benarkah perjalanan selama 3 tahun 8 hari menempuh jarak 60.000 km hanya menemukan tembok es? Kenyataannya, waktu 3 tahun 8 hari dan jarak 60.000 mil, bukan kilometer, adalah total perjalanan sejak berangkat dari Inggris sampai kembali ke Inggris lagi. Ini adalah jalur pelayaran Kapten Cook selama 3 tahun, mulai berangkat dari Inggris menuju belahan bumi selatan hingga mendekati Antartika, lalu berputar-putar di Pasifik dan akhirnya kembali ke Inggris lagi. Dalam perjalanannya, Kapten Cook mendekati Antartika sebanyak 3 kali, dan total waktu perjalanannya menjelajah wilayah Antartika hanya kurang dari 3 bulan saja. Jadi, klaim FE101 yang mengatakan bahwa catatan Kapten James Cook yang membuktikan Antartika adalah tembok es yang mengelilingi bumi adalah tidak benar. Anda bisa cek dan baca sendiri bukti-bukti otentiknya. Mitos kedua, katanya tembok es Antartika dijaga oleh gabungan pasukan Amerika, Rusia, dan sekutu. Elit global merahasiakan Antartika dari Anda lewat Antarctic Treaty 1959. Antartika adalah rahasia bumi datar yang dijaga ketat oleh pasukan Amerika Serikat, sekutu, dan Rusia. Ketika mendengar informasi tersebut, apakah Anda langsung percaya? Mana itu yang katanya otak intel? Jika setiap informasi langsung Anda telan mentah-mentah dan langsung dipercaya. Setiap informasi harus diuji kebenarannya. Paling tidak, ada 3 hal yang harus Anda pertanyakan untuk menguji informasi tersebut. Pertama, dari mana sumbernya? Kedua, mana buktinya? Ketiga, lakukan analisa.
masuk akal atau tidak? Sekarang, mari kita uji informasi yang mengatakan bahwa Antartika dijaga oleh pasukan gabungan Amerika, Rusia, dan Sekutu. Pertama, tentang sumbernya. Adakah sumber kredibel yang mengatakan bahwa Antartika dijaga oleh tentara? Adakah dokumen, berita, atau pengakuan tokoh terkait hal itu? Saya tidak menemukan satupun sumbernya. Silakan Anda cari kalau memang ada. Mungkin Anda akan mengatakan tidak ada karena itu adalah operasi rahasia. Pertanyaannya, kalau memang rahasia, dari mana FE-101 dan para penganut teori bumi datar tahu informasi itu? Siapa yang membocorkan rahasia itu? Adakah dokumen misalnya di Wikileaks yang berisi tentang operasi penjagaan Antartika? Sejauh ini sama sekali tidak ada. Kedua, buktinya. Adakah bukti-bukti otentik baik berupa foto, video, atau dokumen tentang pasukan penjaga Antartika? Adakah orang yang pernah diam-diam berhasil memotret pangkalan militer atau kapal patroli penjaga Antartika? Atau adakah berita, misalnya kapal atau pesawat yang mendekati Antartika diusir oleh pasukan penjaga itu? Sampai sekarang tidak ada. Yang ada justru berita tentang kapal ikan yang beberapa awak kapalnya berasal dari Indonesia terdampar di Antartika. Tidak ada pasukan yang mengusir kapal itu. Ketiga, sekarang mari kita lakukan analisa. Berapa kilometer keliling tembok es Antartika yang ada di peta bumi datar? Dalam video FE-101 memang tidak disebutkan. Tetapi kita bisa menghitungnya sendiri. Jarak dari kutub utara ke ekuator pernah dijadikan acuan ukuran panjang satuan internasional yaitu meter. 1 meter didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak dari kutub utara ke ekuator melalui kota Paris. Jadi, jarak dari kutub utara ke ekuator adalah tepat 10.000 km. Karena pada peta bumi datar ekuator berada di tengah-tengah antara kutub utara dan tembok es Antartika, maka jarak dari kutub utara ke Antartika adalah 2 kali lipatnya, yaitu 20.000 km. Dari data ini, dengan rumus matematika, kita bisa menghitung keliling tembok es itu adalah 125.663 km. Kira-kira, berapa puluh ribu jumlah tentara yang dibutuhkan untuk menjaga garis panjang itu? Jika menggunakan kapal, dan jarak antara satu kapal dengan lainnya adalah 100 km, maka paling tidak dibutuhkan 1.250 kapal. Itu jumlah yang sangat besar. Belum lagi untuk suplai logistik, bahan bakar, dan pergantian pasukan. Pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Dari mana anggarannya? Apakah dalam anggaran militer Amerika dan Rusia tertera anggaran untuk penjagaan Antartika? Kalau memang rahasia, berapa banyak orang yang harus tutup mulut? Seharusnya ada ribuan orang yang terlibat. Mengapa tak satu pun pernah menceritakannya? Dari ketiga hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pasukan sekutu yang menjaga Antartika hanyalah dongeng dan khayalan yang tidak ada buktinya. Dan yang aneh adalah, orang-orang yang percaya bumi datar menuduh ilmuwan seluruh dunia berbohong. Bukti-bukti otentik berupa foto dari luar angkasa tidak dipercayai dan dituduh sebagai gambar rekayasa. Namun, ketika diberitahu bahwa Antartika dijaga oleh ribuan tentara, meskipun tanpa bukti dan sumber yang jelas, mereka justru langsung percaya. Inilah yang disebut mengherankan. Mitos ketiga, dikatakan bahwa berdasarkan Antarctic Treaty atau Traktat Perjanjian Antartika yang ditandatangani tahun 1959, Antartika dinyatakan sebagai daerah terlarang dan warga dunia dilarang ke Antartika. Kita mulai dengan langkah politik, menutup Antartika dari seluruh warga dunia lewat Antarctic Treaty 1959. Antartika berada di bawah pengawasan 12 negara, yaitu Amerika Serikat, Soviet atau Rusia sekarang, Inggris, Prancis, Jepang, Belgia, Norwegia, dan 5 negara di belahan paling selatan dunia, Australia, New Zealand, Argentina, Chili, dan Afrika Selatan. Ini adalah skandal. Warga dunia berhak untuk tahu ada apa sebenarnya di Antartika. Jika bumi ini berbentuk bola, dan di seberang Antartika adalah belahan bumi kita juga, semua warga berhak untuk tahu. Jika ternyata di seberang Antartika ada dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia, seperti yang dikatakan oleh Admiral Byrd, warga dunia pun berhak untuk mengetahuinya. Antarctic Treaty atau Traktat Perjanjian Antartika adalah perjanjian yang ditandatangani oleh 12 negara pada tahun 1959. Selain 12 negara penanda tangan asli, pada tahun-tahun berikutnya banyak negara ikut meratifikasi Antarctic Treaty. Pada tahun 2015, total sudah 53 negara yang ikut meratifikasi Traktat Perjanjian Antartika. Benarkah Antarctic Treaty menjadikan Antartika sebagai daerah militer dan melarang orang-orang pergi ke Antartika? Faktanya justru sebaliknya. Silahkan Anda baca sendiri di web resminya. Anda juga bisa mengunduh scan dari dokumen asli Antarctic Treaty, ditulis dalam 4 bahasa,
Inggris, Spanyol, Rusia, dan Prancis. Traktat Perjanjian Antartika memuat 14 pasal. Isinya sangat berbeda dengan yang diceritakan oleh FE 101. Secara garis besar, perjanjian ini justru berisi kesepakatan bahwa Antartika hanya boleh digunakan untuk kegiatan damai dan penelitian ilmiah, melarang keras kegiatan militer termasuk pengujian senjata. Personel dan peralatan militer masih boleh digunakan di Antartika selama dipakai untuk mendukung kegiatan ilmiah. Tidak ada larangan pergi ke Antartika. Berdasarkan data statistik Asosiasi Operator Tur Antartika, pada tahun 2015 sampai 2016, lebih dari 30.000 orang wisatawan mengunjungi Antartika, yang terbanyak dari Amerika, disusul China dan Australia. Berita dari Kompas.com tanggal 3 Maret 2015 menyebutkan bahwa jumlah warga Cina yang berkunjung ke Kutub Selatan atau Antartika semakin meningkat. Para wisatawan ini tidak hanya camping di pinggirannya saja. Beberapa perusahaan tur Antartika membawa wisatawan ini sampai ke stasiun penelitian Amundsen Scott. Ini adalah pangkalan penelitian milik Amerika, berada di posisi 90 derajat lintang selatan, ada di tengah-tengah Antartika. Beberapa peneliti dari Indonesia juga pernah ke Antartika, misalnya tim dari BMKG. Jadi mitos bahwa Antartika adalah daerah terlarang yang tidak boleh didatangi, sehingga dijaga ribuan pasukan untuk mencegah orang datang, adalah hal yang sangat mengada-ada. Kalau Anda punya uang, Anda juga bisa pergi ke Antartika. Mau tahu berapa biayanya? Welcome back on Entertainment News. Bersantai dan beristirahat di resort merupakan salah satu alternatif liburan yang banyak dipilih. Tapi gimana kalau tempat yang dipilih adalah resort di Antartika? So, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi lokasi ini? Untuk perkiraan biaya, Anda membutuhkan sekitar 3.000 US dollar atau sekitar 36 juta rupiah untuk menerbangkan bolak-balik ke Antartika dari Chili, serta 400 US dollar atau sekitar 4,8 juta untuk biaya menginap per malamnya di lokasi. And for your information, tiket untuk sekali penerbangan dari Indonesia ke Chili berkisar di harga 70 juta rupiah. Nih, Kurang lebih 200 pas. jutaan ya. Ya, buat bulan madu. 150 juta. Saya juga suka. Bulan madu. Mitos keempat, tak ada orang yang mampu melintasi Antartika. Kita tak perlu buang waktu berdebat kusir soal bentuk dunia. Silakan terbang lintasi Antartika. Anda tak akan dapat melakukannya. Yang dimaksud di sini adalah terbang melintasi Antartika, bukan camping atau terbang di pinggiran. Banyak tur atau camping di pinggiran Antartika. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud melintasi Antartika? Jika maksudnya adalah menembus tembok es versi bumi datar dan menuju benua-benua antah berantah, tentu saja tidak akan ada yang bisa, karena tembok itu tidak ada. Bagaimana mungkin melintasi sesuatu yang tidak ada? Namun jika yang dimaksud adalah melintasi benua Antartika alias Kutub Selatan dari satu sisi ke sisi lainnya melewati tengahnya, itu baru mungkin dilakukan. Mari kita lihat faktanya. Benua Antartika berada di tengah-tengah antara Afrika bagian selatan, Amerika Selatan, dan benua Australia. Jalur penerbangan yang menghubungkan ketiga benua tersebut memang tidak ada satupun yang melintasi tengah-tengah Antartika. Mengapa? Karena penerbangan komersial selalu mencari rute yang terdekat. Ini kepentingan bisnis. Semakin dekat, semakin sedikit biaya bahan bakarnya, semakin menguntungkan. Coba kita lihat menggunakan Google Earth, jalur terdekat yang menghubungkan ketiga benua itu. Dari Afrika Selatan ke Australia, Australia ke Amerika Selatan, Amerika Selatan ke Afrika Selatan, bahkan Afrika Selatan ke Selandia Baru. Tak ada satupun yang melewati tengah-tengah Antartika. Semua jalur terdekat melewati tepi Antartika. Lalu bagaimana dengan penerbangan atau penjelajahan non-komersial, misalnya untuk penelitian atau petualangan? Kalau Anda percaya bahwa tak ada orang yang mampu melintasi Antartika, Anda ketinggalan informasi. Orang sudah melintasi Antartika 60 tahun yang lalu. Tahun 1956 sampai 1958, dilakukan misi Commonwealth Trans-Antarctic Expedition dengan kendaraan darat yang mampu melaju di atas salju. Tim yang terdiri dari 12 orang dan 3 kendaraan berhasil melintasi Antartika melalui titik tengahnya. Misi lainnya, tahun 1980 sampai 1981, Transglobe Expedition mengelilingi bumi dari arah utara selatan, termasuk melintasi kutub utara dan kutub selatan. Yang paling baru adalah misi Sky Polaris. Pilot asal Spanyol, Michel Gordillo, mengelilingi dunia, termasuk melintasi kutub selatan dan kutub utara. Anda bisa mengunjungi situsnya, bahkan bisa melacak posisi pesawatnya secara real time. Gordillo melintasi Antartika pada akhir Oktober 2016 sampai awal November 2016. Berangkat dari Australia menuju Antartika hingga sampai di titik tengah Antartika.
kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Argentina, Amerika Selatan, dan saat ini mengarah ke utara menuju kutub utara. Mitos kelima, ada benua sebesar Amerika di balik tembok es Antartika. Katanya, di balik tembok es Antartika terdapat benua sebesar Amerika. Ini didasarkan pada pengakuan Admiral Richard E. Byrd dalam sebuah wawancara televisi tahun 50-an. Berikut ini adalah cuplikan wawancaranya. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole. Anda bisa melihat wawancara tersebut secara utuh di YouTube. Durasinya sekitar 11 menit. Berikut ini adalah cuplikan wawancara tersebut di mana Admiral Byrd menyebutkan tentang wilayah sebesar Amerika. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole because it's getting crowded up there now because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. This is a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Admiral, do you hope to see that? I do. Dari cuplikan wawancara di atas, ada hal-hal yang bisa kita cermati. Pertama, Admiral Byrd menyebut Antartika sebagai South Pole atau Kutub Selatan. Pengertian kutub jelas berbeda sekali dengan tembok es melingkar seperti keyakinan Flat Earth. Kutub adalah ujung atau pusat, bukan tembok yang melingkar. Yang lebih jelas lagi adalah ketika Admiral Byrd ditanya mengenai perbedaan kutub utara dan selatan. Dan ini adalah penjelasannya. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau 10,000 feet high. The North Polar Sea is surrounded by continents slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Sangat jelas bahwa Admiral Byrd mengatakan bahwa Antartika adalah sebuah benua, sebuah daratan yang ditutupi es dan dikelilingi oleh lapisan es dari laut yang membeku, bukan tembok melingkar yang mengelilingi bumi. Kemudian yang kedua, tentang wilayah seluas Amerika yang belum dilihat oleh umat manusia yang letaknya di seberang kutub selatan. Ingat, yang dikatakan adalah kutub selatan, bukan Antartika. Anda harus tahu bedanya Antartika dan kutub selatan. Antartika adalah benuanya, sedangkan kutub selatan adalah titik poros bumi bagian selatan yang letaknya di koordinat 90 derajat lintang selatan. Wilayah seluas Amerika yang dimaksud adalah wilayah di bagian lain benua Antartika yang berada di seberang kutub selatan jika dari Little America. Little America adalah pangkalan penelitian milik Amerika di Antartika. Penjelajahan yang dilakukan oleh Admiral Byrd hanya mencakup sekitar Little America, sehingga pada saat wawancara dilakukan, wilayah di seberang kutub selatan memang belum pernah dilihat oleh manusia. Bukti lain yang ditunjukkan oleh Flat Earth adalah peta Jepang kuno yang tersimpan di Library of Congress. Peta itu memuat gambar peta bumi datar dan belasan benua-benua di luar tembok es Antartika. Yang sangat menarik, di Library of Congress, Perpustakaan Kongres Amerika Serikat, Anda dapat menemukan peta seperti ini. Peta itu ditemukan di sebuah kuil Jepang yang dibuat sekitar 1000 tahun lalu. Kita lihat, yang bulat di tengah itu adalah peta bumi datar, yang juga merupakan logo PBB. Lingkaran putih adalah tembok es Antartika. Di bagian luarnya ada lusinan benua-benua sebesar Amerika. Sekarang kita cek sumbernya. Yang tersimpan di Library of Congress bukan gambar peta itu, melainkan clipping koran The Hawaiian Gazette terbitan 11 Januari tahun 1907. Silakan Anda buka sendiri situsnya. Pada koran terbitan Hawaii itu, memuat berita tentang peta yang katanya berasal dari kuil Jepang kuno dan dibuat 1000 tahun yang lalu. Dalam berita itu diceritakan, seorang dokter bernama Dr. Kobayashi, seorang dokter asal Jepang yang tinggal di Honolulu, Hawaii, mendapat kiriman dari saudaranya sebuah gambar peta. Gambar peta itu digambar dengan tangan oleh saudaranya dan katanya disalin dari peta di kuil kuno yang sudah mulai rusak. Namun hingga sekarang, peta aslinya tidak pernah ditemukan.
Yang ada hanyalah hasil gambar tangan dari saudara Dr. Kobayashi yang katanya merupakan salinannya. Yang paling menarik, pada artikel itu jelas disebutkan bahwa saudara Dr. Kobayashi yang menggambar pita itu adalah seorang penganut flat earth. Jadi, silakan Anda simpulkan sendiri. Selain 5 mitos tadi, dalam video FI 101 juga terdapat klaim-klaim konyol sebagai berikut. Pertama, katanya banyak pertambangan di Kutub Utara. Australia yang berada di belahan bumi selatan juga punya tambang di Kutub Utara. Di Kutub Utara, kita tahu ada banyak perusahaan tambang yang beroperasi. Australia misalnya, yang berada di belahan bumi selatan, memiliki pertambangan di Kutub Utara, tapi tidak di Antartika. Tak ada satupun perusahaan pertambangan yang menggali sumber daya di sana. Kenyataannya, Kutub Utara bukanlah daratan. Kutub Utara adalah lautan yang membeku, lautan yang menjadi daratan es. Apa yang bisa ditambang dari dalam es? Yang ditunjukkan di video FI 101 yang katanya tambang milik Australia di Kutub Utara adalah North Pole Mining Center. Meskipun namanya North Pole atau Kutub Utara, tetapi itu sama sekali tidak berada di Kutub Utara. Lokasinya ada di benua Australia, tepatnya di bagian barat Australia. Yang kedua, dikatakan bahwa orang yang akan memotret di Antartika harus melalui lensa fisheye agar horizonnya terlihat melengkung. Lebih lucu lagi, peserta tur Antartika diminta untuk tidak memotret horizon secara langsung, tapi harus melalui kaca cembung, fish eye lens, agar horizonnya kelihatan lengkung. Ini juga bukti bahwa ada hal yang disembunyikan. Horizon di Antartika kelihatan sekali lurus dan datar, tapi hanya boleh dipotret dengan kaca fish eye agar kelihatan lengkung. Kenyataannya, yang ditunjukkan dalam video adalah seremonial South Pole, semacam tugu penanda titik pusat kutub selatan. Itu bahkan bukan lensa, namun bola logam yang mengkilap. Seremonial South Pole merupakan spot foto favorit di Antartika. Orang bebas memotret di sana dengan lensa apapun. Bukti-bukti sudah dipaparkan. Anda bisa menelitinya sendiri. Kalau Anda punya uang, Anda juga bisa membuktikan dengan mata kepala Anda sendiri. Silakan Anda mau percaya yang mana? Informasi dengan bukti yang lengkap atau dongeng khayalan tanpa bukti? Karena banyak penganut teori bumi datar sering membawa-bawa agama, pada bagian selanjutnya kita akan membahas bentuk bumi dari segi agama. Sampai jumpa.